Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, teman-teman M Story. Episode malam ini itu kita terhormat sekali karena kita kedatangan seorang legend. Lahir tahun 90-an ini pasti kenal nih sama dia. Mas Ferry Afi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nih saya fans banget loh. Saya hampir hafal nih, menuju puncak. Gitu. Mas Ferry Afi, kegiatan sekarang apa, Mas? Syuting on air masih, cuman nggak ini ya, nggak setiap saat ya. Off air juga masih. Baru mulai jalan lagi sih setelah pandemi. Setelah pandemi. Berarti pas pandemi kemarin itu lumayan berkurang ya? Bukan lumayan lagi ya. Bukan lumayan. Pada cancel semua. Lagi cancel semua nih. Dan kebetulan kan pada saat awal-awal pandemi itu kan lagi ada roadshow Jawa Barat tuh kan. Kayak terakhir itu di Cirebon. Di Cirebon itu pas banget baru pulang itu, terus manajerku langsung besoknya nginfoin di pending dulu nih beberapa titik yang di Jawa Barat gitu kan. Aku tanya sampai kapan nih? Ya mungkin 5-6 bulan. Ternyata Buset, panjang banget. panjang banget. Sampai job wedding juga orangnya udah, bahkan sekarang udah brojol ya. Udah punya anak. Udah punya anak bahkan. Ya udah, jadi kemarin yang wedding pun juga mereka pada acaranya jadinya ya kecil-kecilan, nggak jadi wah yang rame-rame nyanyi-nyanyi, udah kemarin itu semua nggak pakai gitu. Oh gitu. Tapi setelah kebijakan sekarang ini udah lumayan jalan lagi ya sekarang ya. Sebenarnya sih belum normal banget ya, cuman ada lah beberapa instansi, kebanyakan instansi sih. Instansi ya? Yang udah berani bikin event sama wedding. Ya udah, mulainya sih di situ. Gitu. Berarti kebanyakan off air. Kebanyakan off air. Apakah off air itu lebih menarik? Lebih menarik? Sebenarnya kalau menarik sih pastinya lebih menarik ya, karena off air itu kan di luar kota. Oh, healing lah ya. Kalau bahasa anak sekarang ini kan healing gitu ya. Jadi biasanya aku minimal banget extend 1 hari buat jalan-jalan. Buat jalan-jalan. Buat jalan-jalan, explore kota itu, walaupun udah beberapa kali dikunjungi, tapi tetap yang namanya keluar kota masih menarik lah ya. Menarik. Oke, kemanapun itu. Ongkos diongkosin, hotel dibayar. Asik ya kan? Dapat duit pula. Oke, asik kan. Nih, Mas Ferry ini dulu juara 1 ya? Itu angkatan pertama? Angkatan pertama? Angkatan pertama. Itu apa namanya? Audisinya di mana tuh? Audisinya di Medan. Medan. Tahun? 2003. 2003. Oh itu bulan-bulan Agustus kalau nggak salah. Agustus. Masih inget nggak sih lagu pertama yang dibawain pas audisi itu? Masih. Jadi audisi kan ada beberapa babak ya. Ada beberapa babak. Di antaranya itu dulu tuh sempet nyanyi lagu Kang Edi Yunus, sempat nyanyi lagu Bunglon. Waktu itu aku suka banget Bunglon ya. Terus pas salah satu Kang Acan Rahman. Waktu itu ketemu Kang Acan Rahman, Kang Agus Wisman, sama Kang Iso Edi. Nah, Kang Acan tuh yang aktif tuh ngebalik-balikin berkas, file. Wah, kamu juara dangdut. Wah, kamu juara Melayu. Boleh dong coba nyanyi dangdut atau Melayu. Oh gitu. Tapi memang jagonya di sana sih ya? Ya, dibilang jago sih enggak ya. Tapi maksudnya karena dulunya sempet ikutan orkes Melayu, orkes gambus. Jadi ya udah gitu, nyanyiin ralnya sedikit. Ternyata masuknya gara-gara itu. Oh, masuk gara-gara itu. Tapi memang ada bakat di keluarga atau memang Mas Ferry sendiri nih yang menonjol di kesenian? Tahu aku kalau kesenian itu ibu aku ya. Ibu aku itu dulunya katanya vokalis qasidahan juga. Oh gitu. Wih, ternyata ada turun juga ini kan. Dan aku pun juga waktu itu sempat jadi vokalis gambus gitu. Vokalis gambus. Audisi 2003 itu kalau nggak salah di AFI itu ada karantina ya? Ya. Jadi bener-bener seluruh peserta itu kekeluargaan semua ya? Iya benar. Kalau kita dulu bilangnya jadi kayak mau nggak mau kita ya sama lah kayak orang
adik kakak, adik beradik gitu kan, maksudnya ya kita nggak memilih terlahir dari rahim mana, di keluarga mana, ya begitu juga kita waktu di asrama gitu kan, kita nggak pernah kenal sebelumnya, tiba-tiba satu lusin aja ber-12 ngumpul di satu rumah. Keluarga tak sedarah gitu lah ya. Keluarga tak sedarah gitu dengan berbagai macam konflik. Kangen nggak sih Mas? Kangen sih. Tuh kangen sih katanya tuh yang satu angkatan sama Mas Ferry ini kangen nih. Kangen katanya. sih, tapi ya itulah ya, memori itu emang manisnya untuk dikenang sih ya, karena nggak mungkin terulang lagi. Itulah namanya memori ya. Kerennya di situ ya. Semuanya ada di sini. Terus dari Medan, audisi di Medan ya. Audisi di Medan. Audisi di Medan, terus ke Jakarta, karantina, melewati berbagai macam hal. Terus pas pada saat juara 1 Mas, itu gimana sih perasaannya Mas? Aku terus terang ini aku agak nervous nih, karena ketemu sama idola tuh gimana gitu kan kira-kira. Kalau ditanya rasanya, aku bilang mati rasa gitu. Kaget gitu? Atau nggak percaya gitu? Apa ya? Dibilang kaget juga enggak, dibilang nggak percaya juga enggak, dibilang percaya juga enggak gitu. Kayak ya udah gitu kan, makanya dulu tuh Mbak Berta tuh sempat bilang, kamu itu menang di ajang sebesar ini nasional, dilihat hampir satu Indonesia, kok ekspresinya datar. Iya, Karena aku gitu ya? iya flat, karena aku ini apa, oh iya menang, terus besoknya mau ngapain gitu, ke depannya mau ngapain, jadi ya kayak apa ya, ya bingung aja sih, Bingung aja. sampai mati rasa gitu, kayak nggak ada perasaan bahagia, nggak ada perasaan kaget juga. Yang aku sendiri juga sekarang tuh masih mikir, apa yang gua rasain waktu itu ya gitu. Kalau kita berada di satu momen ngerasain sesuatu, beberapa tahun kemudian kan kalau kita inget-inget, wah dulu rasanya tuh kayak begini gitu kan, kita inget rasanya kayak gimana. Tapi kalau sekarang aku inget-inget lagi, lupa rasanya kayak apa ya, karena pada saat itu tuh kayak mungkin saking campur aduknya kali ya, nervousnya ada, senengnya ada, harunya ada, apa segala macam, sampai terlalu banyak perasaan yang campur aduk, jadi kayak nggak ngerasa apa-apa aja gitu. Berarti gitulah pokoknya perasaan yang nggak bisa diungkapin ya kan? Nggak bisa diungkapin. Mas Ferry, jadi di sini ini kita kan mengedukasi nih, di channel mengedukasi bahwa tidak ada yang perlu ditakutin tentang alam gaib nih. Alam gaib, bahwa kita ini memang hidup berdampingan dengan jin, tapi berbeda alam gitu loh. Nah, ngomong-ngomong, seorang Mas Ferry nih, legend Akademi Fantasi, trend. Ini pernah nggak sih ngalamin gangguan gitu loh? Pernah sih, apa ya? Karena maksudnya aku juga percaya ya bahwa alam gaib, makhluk tak kasat mata itu emang ada gitu. Emang kan. ada, Di agama kita pun juga disebutkan bahwa makhluk seperti itu emang ada gitu kan. Mungkin ya kalau yang aku bilang kenapa orang takut, karena biasanya kan penampakannya itu yang serem-serem gitu. Yang kan. serem-serem, Yang iya. serem-serem jadi takut. Tapi pada saat penampakannya nggak serem, malah kita nggak takut gitu kan. Kita nggak takut. Bahkan kadang-kadang malah kita nggak tahu kalau itu tuh makhluk Makhluk itu ya? makhluk itu gitu kan. Jadi ya kalau aku bilang sih pada dasarnya kan emang yang aku tahu ya mereka itu kan bisa merubah wujud menjadi sesuatu yang kita takuti gitu loh kan. Takuti, oke. Jadi ya kalau aku bilang sih sebenarnya yang perlu kita takuti itu bukan wujudnya ya, Bukan wujudnya, tapi ya kemunculannya mereka itu atau kehadirannya mereka itu sebenarnya kan buat mengganggu kita, menggoyahkan iman kita, menyesatkan Betul. kita ya. Sebenarnya Betul. poin yang perlu kita takuti justru itunya, bukan wujudnya yang nyeremin gitu. Iya, bukan wujudnya yang nyeri Gitu. Kalau ngagetinnya ya. Ngagetin. Tapi benar pernah ngeliat saking kagetnya itu bukan teriak, bukan lari, terpaku aja speechless. Benar-benar dek, nggak bisa ngapa-ngapain. Pas sudah hilang, nggak ngeliat lagi, baru tersadar.
itu tadi bukan manusia. Itu apaan ya gitu. Gitu loh. Jadi ya nggak tahu ya, pernah ngeliat kayak gitu beberapa kali, tapi ya nggak bisa teriak, nggak bisa lari gitu. Nggak terlalu dipikirin lah pokoknya yang gitu-gitu ya. Iya, jadi bener-bener kayak terpaku aja gitu kan. Kayak jantung kayak rasa mau copot gimana sih? Kayak jantungnya copot, terus kayak nggak ada tenaga, mau ngapa-ngapain udah bengong aja gitu. Oh, setelah sadar dari bengongnya tadi baru itu kayaknya bukan manusia deh gitu ya. Atau kadang-kadang lewat suara-suara juga sih ya. Oh, lewat suara pernah? Pernah juga lewat suara-suara atau aroma, bau-bauan gitu sih. Bau-bau gitu ya. Biasanya sih kalau bau kayak bau ubi, kalau bahasa Palembang ubi. Bau ubi bakar gitu kan. Ada yang bau kentang. Ada yang bau gitu kentang, kan. genderuwo gitu kan. Terus kalau bau anyir segala macam katanya kuntilanak. Iya, benar. Nah, kalau saya sendiri itu menyimpulkan kalau itu tuh eksistensi mereka untuk mempengaruhi pikiran melewat panca indera kita gitu kan. Jadi seolah-olah kita takut akan hal itu. Cuman keren sih Mas Ferry bengong. Setelah kejadian itu apa ya? Kayaknya bukan manusia gitu ya. Tapi nggak takut setelah itu kan, biasa aja gitu kan. Ya takut sih. Takut. Takut juga gitu kan. Tetap takut juga sih. Cuman ya itulah ya, mungkin sering lihat film horor yang mereka ketemu sama hantu. Waduh. Yang teriak teriak terus atau lari atau gimana tunggang langgang. Kok aku enggak ya? bukan karena nggak takut, tapi karena mungkin saking kagetnya itu ya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kayak benda bergerak gitu Mas, pernah nggak? Bergerak sendiri, nggak ada angin, nggak ada petir, nggak ada hujan gitu? Alhamdulillah sih kalau benda bergerak sih nggak pernah ngeliat ya. Nggak pernah ngelihat. Nggak pernah ngeliat kalau benda bergerak. Itu yang biasanya bikin orang takut. Jadi ya biasanya gitu nggak ada apa-apa, tau-tau bergerak aja. Bergerak sendiri gitu kan. Terus ini kalau tadi kan ngelihat nih, kira-kira tuh yang dilihat tadi sosoknya apa gitu Mas? Aku tuh ngelihat itu ada sebenarnya beberapa kali sih ya, beberapa kali pernah ngelihat yang perempuan, pernah juga ngelihat yang kayak kakek-kakek tapi badannya tinggi banget gitu. Tinggi banget. Kalau suara-suara juga pernah gitu kan, suara lari-lari di rooftop gitu kan. Oh gitu. Di lokasi syuting sendiri pun pernah sih. Lokasi syuting. Nah, biasanya kan lokasi syutingnya kan tempat-tempat yang jarang dikunjungin orang gitu ya. Eksistensi mereka tuh muncul di situ. Iya benar. Jadi kalau yang di lokasi syuting itu pas waktu itu syuting film layar lebar. Tahu lah ya film apa itu, tahun berapa itu gitu kan. Kita kan syuting sebulan itu di daerah Bogor. Di lokasi syutingnya sempat ada kejadian horor, di kamar hotelnya pun sempat ada kejadian horor. Jadi waktu itu kalau di lokasi syuting itu kan di salah satu kampus ya. Zaman itu tuh kampusnya itu sering dijadiin untuk lokasi film, nggak cuma film horor gitu, tapi beberapa kali film horor juga syuting di situ gitu. Itu tuh Bogornya, aku sendiri sampai sekarang nggak paham ya Bogornya itu daerah Bogor mana, tapi jauh. Kita waktu itu nginapnya sebulan itu di hotel masih di pusat kota. Nah ke lokasinya itu aja tuh kita pakai mobil jemputan dan itu makan waktu sejaman lebih gitu kan kampusnya itu. Ya. Jadi kampusnya itu banyak pohon-pohon tua. Bangunannya pun batu-batu apa ya, kayak bangunan Belanda gitu loh. Jadi dindingnya itu masih yang batu-batu tua gitu kan. Nah di depannya banget itu ada pohon beringin gede gitu kan. Dan itu waktu itu kan filmnya kan musikal. Oke. Jadi butuh banyak figuran, butuh banyak dancers gitu kan. Jadi waktu itu kita setnya waktu itu di outdoor di tamannya kampus. Ceritanya tuh di situ tuh dijadiin setnya itu untuk kayak apa, pasar malam di sekolahan lah gitu kan, kayak bazar gitu. Nah setnya tuh di situ. Jadi kamar mandinya itu gelap, lampunya nggak ada, bener-bener gelap banget. Waktu itu syuting itu waktu bulan puasa ya. Nah teman-teman tuh bahkan kru aja tuh nggak ada yang berani ke kamar mandi kalau malam-malam sendiri tuh nggak berani gitu. Cuman aku doang yang nekat sendirian ke sana karena kebelet kali ya.
Karena kebelet dan nggak minta ditemenin juga gitu kan. Tapi alhamdulillah akunya nggak ada kejadian apa-apa. Justru figurannya. Loh, Jam 2 pagi itu pas kita lagi di set, figuran ada yang ke toilet, tiba-tiba teriak. Kenceng banget dan ternyata figurannya kesurupan di kamar mandi. sampai kesurupan di kamar Sampai mandi. kesurupan. Ya udah, jadi syutingnya di break dulu kan, ditenangin dulu gitu. Nah, semenjak itu karena kan bisa dibilang 50% adegan tuh di situ. Di daerah itu. Di daerah itu, di kampus itu gitu. Jadi ya setelah kejadian itu ya setiap kali ada yang mau ke kamar mandi malam-malam ya makin parno kan. Iya, karena ada yang kesurupan tadi. Iya. Nah, di hotelnya sendiri kejadian. Masih di dekat kampus Hotelnya itu. jauh di tengah Jauh. kota. Tengah kota. Di tengah kota Bogor. Kalau itu sekamar berdua. Nah, aku berdua sama masih dari teman Afi juga nih. Teman aku. Ya kan? Aku nggak sebutin namanya deh, tapi Kenapa? dia penakut. kayaknya tahu di siapa nih. Nah, sekamar berdua. Kan kita kan namanya syuting, giliran dalam sehari itu belum tentu kita satu frame semua gitu. Jadi waktu itu aku pas lagi nggak take atau udah selesai take, jadi aku ke kamar duluan. Nah, si teman Afi ini masih syuting dia. Jadi aku tidur sendiri. Jadi kamarnya itu aku tuh di lantai 2. Jadi hotelnya nih hotel lama. Hotel lama di tengah Bogor, kayaknya saya tahu. Bukan kayak hotel gini ya yang tinggi ke atas, kamar segini gitu. Ini kamarnya aja tuh gede dan bangunannya nggak tinggi. Jadi kita di lantai 2 kamarnya, twin bed ya. Aku di kasur ini, temanku di kasur sebelah sana gitu. Kamarnya luas. Kamar mandi di pojokan sana gitu. Nah, di sini itu ada jendela gede kaca. Jendela kaca. Terus depannya itu ada pohon mangga. Ya udah, aku kan emang orangnya tuh seneng apa ya? Seneng lihat suasana apa segala macam. Jadi aku tidur aja gitu. Sebelumnya aku buka tirai gitu kan. Jadi terpampang nyata lah itu pohon mangga kan. Udah tidur dengan antengnya. Nah, sekitar tengah malam lewat gitu nih temanku balik ke hotel. Aku cuma denger pintu dibanting. Kaget bangun karena capek tidur lagi. Besoknya dia baru ngomong. Pas dia buka kamar, dia ngeliat lah itu di pohon mangga ada yang ngambang. Ada yang ngambang. Kakek. Kakek-kakek. Yang diliatin selalunya itu temanku, bukan aku. Oh gitu. Karena di jendela kamar mandi pun, kamar mandi itu pada saat dia mandi maghrib dia juga pernah ngeliat itu kakek-kakek. Tapi Mas Ferry nggak pernah ngeliat? Enggak. Oh jangan-jangan ini idola saya ini kan. Pokoknya aku lagi tidur, dia masuk kamar, dia bilang dia ngeliat itu kakek-kakek ngambang di luar jendela. Ya itu dia langsung banting lagi pintu kamarnya. Langsung kabur atau gimana? Langsung kabur. Jadi malam itu aku tidur sendiri. Oh gitu. Nah dia kabur kemana? Ke tetangga? Ke kamar yang lain. Oh kamar. Kan kita waktu itu ya ada berapa puluh kamar kan yang dibuka, krunya di situ, talentnya juga di situ. Tapi nggak sempat heboh lah malam itu ya? Karena kan Malam itu nggak sempat heboh. nggak sempat heboh. Yang heboh itu pada saat yang kesurupan itu ya. Yang pada saat kesurupan itu gitu. Tapi setelah Mas Ferry dari toilet, terus yang figuran ke toilet kan? Nah, pertanyaannya mungkin kenapa sih nggak Mas Ferry aja yang diganggu sama dia? Balik lagi, mungkin dia nonton, wah ini idola saya nih, kalau diganggu. Atau dia nggak interest, ngapain gue gangguin anak ini? Tapi kalau kita penelusuran nih ke tempat-tempat, pengen coba ngikut nggak Mas? Biasanya ini kita ke gedung kosong, ke kuburan, ke tempat-tempat yang dikatakan angker, jembatan angker gitu kan. Nggak apa-apa lah sekali-sekali. Ya kalau misalkan perginya bareng sama orang yang ngerti ya, yang paham gitu. Maksudnya kalau akunya ngerasa safe, ya berani kali ya. Berani ya. Karena nggak ada yang perlu ditakutin juga kan. Iya sih. Seperti yang aku bilang di awal gitu. Iya. Kan kadang-kadang takutnya itu karena bentuknya nyeremin. Bentuknya nyeremin, ngagetin. Ngagetin. Tapi takut itu bisa nular loh.
Iya sih. Saya yang bukan yang biasa ya, sering lah masuk ke tempat-tempat angker itu. Kalau teman saya ketakutan, itu bisa jadi saya juga takut. Kabur juga, pernah itu kejadian dulu. Nah, pernah juga kejadian. Jadi waktu itu aku mau ngisi acara di Ciater, Bandung. Oke. Sebelumnya itu aku jadi waktu itu mau ceritanya mau healing lah ya. Aku kan orangnya doyan jalan-jalan ya. Jangan sama dong. Sama. Jadi waktu itu aku baru pulang dari Lampung, dijemput di bandara sama manajer aku sama teman aku. Ya udah, langsung aku pulang sampai rumah, bongkar koper, ganti baju, langsung tuh ke puncak. Rencananya abis dari puncak, besokannya baru ke Ciater, acara tahun baru. Ya udah gitu. Nah di puncak itu kan aku nginep di villanya teman kenalan aku kan. Pas lagi nginep di situ, jadi itu kan bertiga ya waktu itu sama manajer aku lagi masak di dapur, aku sama teman aku mau bakar jagung di halaman villa. Jadi ceritanya ini villa, ini halamannya. Nah temen aku ini posisinya ngebelakangin villa, akunya ngadep villa. Nah itu kan banyak banget pohon-pohon besar gitu kan. Pas lagi ngipas arang gitu, tiba-tiba denger dong suara ketawa gitu. Oh gitu? Langsung kita lihat-lihatan gitu kan. Terus aku nanya, lu denger? Iya. Dia langsung lipir ke sebelah aku. Lanjut lagi ngipas. Dan itu jelas banget. Jelas banget ya? Jam 1:30 pagi gitu. Jam 1:30 pagi lagi asik-asik bakar jagung malah diketawain gitu kan? Dia cekikikan dong. Mungkin dia mau minta kali bagi dong gitu kan. Cuman dia nggak bisa ngomong gitu kan. Bisa ketawa doang. Emang ya kalau udah kita rasain, udah lewat nih, lucu sih jadinya. Cuman pada saat kejadian ya merinding juga kali ya. Asli itu muka temanku itu tegang banget. Tegang banget. Nah itu kalau yang ngedenger, sebelum ke cerita yang ngeliat, ada lagi nih ngedenger lagi nih. Denger lagi. Jadi waktu itu tahun 2000 sekitar 2014-2015 aku kan nyambil kerjaan kantor tuh, nyambil kantor sambil kantor. Jadi kerja kantor iya, nyanyi juga masih jalan gitu kan. Nah pas itu tuh aku ngekos di deket kantor, jadi seminggu sekali baru pulang karena jarak rumah kan jauh ya. Paling males macet-macetan di jalan. Ya udah gitu kan. Jadi pas lagi ngekos gitu, itu kan kosannya tuh 4 lantai. Jadi aku di lantai 4, ada kurang lebih 60 kamar gitu kan. Tapi banyak yang kosong emang. Di atasnya itu lantai 5 itu rooftop, itu tempat jemur-jemur, dapur, sama ada gudang. Nah, si gudang ini sebenarnya kamar juga yang diperuntukkan untuk penjaga kos. Tapi penjaga kosnya ini suami istri punya anak juga. Mereka milih nempatin kamar paling bawah lantai 1. Nah jadi pas itu aku abis bukber bulan puasa juga nih. Pas lagi bukber gitu, bukbernya di daerah Tebet sampai jam 12 malam. Pas balik ke kosan itu, dari lobi lorong lantai 1 itu udah gelap, semua gelap. Aku yang nyalain gitu kan. Wah ini penjaga kosannya udah pulang gitu. Dan di situ tuh udah nyadar kalau semua lantai, semua ruangan gelap, berarti nggak ada yang lagi ada di kosan waktu itu gitu kan. Berarti ditinggalin sendirian dong? Tinggal sendirian. Masya Allah. Ya udah sampai kamarku di lantai 4 itu aku nyalain satu-satu lampunya. Udah masuk kamar, bersih-bersih, mandi, ngelihat ada ember kan. Jadi kan sebenarnya itu kan sama cuci setrika ya. Cuman karena penjaga kosnya udah nggak ada, jadi aku cuci sendiri. Jadi pakaian yang udah direndam pewangi, wah iya belum dijemur gitu kan. Ya udah selesai mandi aku naik ke atas rooftop mau ngejemur. Pas lagi jemur-jemur, kan posisi aku tuh ngebelakangin tangga sama ngebelakangin si kamar gudang ini. Pas lagi jemur-jemur gitu tiba-tiba Apa tuh? pintu gudang kebuka dikit. Terus Ini kayaknya merinding nih ceritanya. merinding banget. Udah pura-pura cuek. Jemur lagi, mana cucian banyak. Ini kan nanggung lagi ya. Jemur lagi.
dengar lagi suara kebuka. Wah nggak benar ini. Terus aku balik badan. Jadi sambil ngejemur sambil ngeliatin itu pintu. Jemur. Kebuka makin lebar lagi. Waduh, udah nggak bener ini gitu kan. Dicepet-cepetin lah ngejemurnya. Akhirnya kebuka lagi yang keempat kali. Bener-bener begonya aku melongo. Kayak apa sih gitu. Oh, malah pengen gitu ya. Tapi cuman kelihatan isi dalamnya aja sih, dan itu gelap banget. Gelap banget. Udah gitu kan, selesai ngejemur, terus aku turun ke bawah ke kamar lagi. Nyampe di kamar itu udah sekitar jam-jam 2 pagi lah. Jam 2 pagi. Itu malam takbiran. Malam takbiran. Malam takbiran. Berarti takbiran sendiri di situ. Iya. Terus pas udah mulai terlelap, dengar tuh suara di rooftop duk. Kayak ada yang lari, dan sebenarnya suara kayak gitu tuh udah sering dengar. Udah sering dengar. Biasa. Cuman kondisi sekarang lagi sendirian. Lagi gitu sendiri gitu kan. Waduh, berisik banget lagi gitu kan. Berusaha tidur, duk. Makin rame. Suaranya makin rame. Langkah kakinya tuh makin rame berarti. Lari. Duk. Terus tiba-tiba dengar suara anak kecil ketawa dong. Ketawa banget di atas sambil lari-lari. Oh, anak kecil tadi tuh berarti yang lari-lari ya, denger Mas Ferry ya. Lari-lari di atas. Udah dong, parno kan. Pas lihat jam 2:30. Ya udah aku langsung pakai baju lagi. Terus aku keluar. Cari tempat nongkrong yang buka 24 jam. Akhirnya aku nongkrong sampai azan subuh. Siap-siap nungguin mau sholat itu besok ya. Padahal siapa tahu yang anak kecil lari itu pengen menghibur, Mas. Dia sendirian. Lagi nggak butuh hiburan. Dan besoknya itu sekalian ngucapin minal aidin wal faizin sama penjaga kosan kan. Terus aku nanya, Mbak, itu kamar gudang itu nggak dikunci ya sebelum mudik? Dikunci Mas, katanya. Kebuka ya? Dia bilang gitu kan. Iya. Kok dia tahu gitu? Karena si mbaknya itu sama suaminya itu emang sering kejadian. Katanya dulu mereka nempatin ruangan itu dijadiin kamar. Karena kan emang di situ tuh buat penjaga kosan ya. Jadi ada 2 kamar, seukuran kamar yang disewain juga. Dua-duanya itu buat penjaga kosan. Tapi waktu itu kamar yang satu paling belakang banget itu nggak tahu deh dijadiin apa. Nah kamar yang satunya lagi karena penjaga kosannya suami istri dan punya anak, jadi satu kamar aja. Dan mereka nggak mau di situ, mereka di lantai bawah akhirnya. Ternyata si mbaknya itu cerita emang kamar yang di atas itu serem. Emang sering dikerjain gitu. Makanya sama mereka dijadiin gudang, mereka nempatin kamar bawah. Tapi nggak ngasih tahu Mas Ferry. Nggak ngasih tahu. Kalau tahu ngapain ngejemur malam-malam ya? Makanya mereka bilang kebuka ya Mas ya. Iya, kurang ajar ya. Nah kalau itu kan masih sebatas denger. Ya. Yang ngeliat langsung sampai speechless itu. Oh, itu yang danger. Jadi gitulah Mas, namanya makhluk jin ya. Kadang mereka tuh mau berinteraksi cuman sekedar pengen kasih tahu nih, oh aku nih ada loh gitu loh. Dan itu sepatutnya kita tuh nggak perlu takut. Memang kita kadang-kadang hal yang mengejutkan itu kan takut juga sih kan. Ini namanya manusiawi ya, punya rasa takut. Tapi di sini kita coba lawan rasa takut itu, kita coba hentikan rasa takut itu, karena kita kan perlu takut itu kan hanya ke Gusti Allah aja, ya kan. Nah, terima kasih banyak Mas Ferry udah cerita-cerita. Tapi aku mau nanya sekali lagi nih, kangen beneran Mas? Ya. Sama teman-teman. Oke, beneran kangen. Mas Ferry nggak tahu ya kita udah datangin teman-teman di sini. Teman-teman Api ada di sini. Masa? Canda kok. Makasih banyak sudah hadir di channel saya. Jadi itulah cerita yang dialamin sama Mas Ferry. Oh nggak sempat cerita yang ini ya, yang kelihatan ya? Oh jangan dong, ntar dong. Nanti di segmen selanjutnya. Selalu bersama I Am Story, hilangkan rasa takut. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih.